warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ian Supriyati, CGP Angkatan 9 dari SDN 2 Sukakarya, Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut. Kali ini saya ditemani dengan Bapak Asep Diki Kurniawan, guru kelas 5 SDN 2 Sukakarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini, Pak? Selamat pagi juga, alhamdulillah luar biasa ini dalam keadaan sehat. Jadi Bapak, kemarin saya sudah bicara ya sama Bapak bahwa saya akan melakukan supervisi kelas. Dan hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas yang nantinya saya supervisi, yang tujuannya saya bisa menyaksikan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Nah, kenapa saya melakukan pra-observasi dulu terlebih dahulu? Ini merupakan persiapan awal ya Pak ya, supaya Bapak lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas, sehingga Bapak bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik Bapak. Baiklah Bapak, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan kepada Bapak, yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di dalam kelas nanti? Oke, nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu atas kesempatannya untuk menjadikan saya sebagai model di kegiatan hari ini. Adapun untuk pertanyaan pertama tadi, tujuan pembelajaran itu adalah peserta didik dapat memahami prosedur ragam hias, flora dan fauna. Itu mungkin untuk tujuan pembelajarannya. Cuma satu aja Pak? Cuma satu. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau observasi? Untuk area pengembangannya saya lebih menekankan tentang penilaian keterampilan, karena mata pelajaran yang disajikan di seni budaya yang di dalamnya lebih spesifik membahas tentang seni rupa, agam hias, flora dan fauna. Jadi keterampilan yang berarti materi pembelajarannya seni budaya ya Pak ya? Dan area pengembangannya keterampilan. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran nih yang ingin Bapak terapkan, atau tahapan seperti apa yang ingin Bapak terapkan di pembelajaran itu? Seperti misalnya strateginya seperti apa, kemudian modelnya apa, metodenya apa? Oke, untuk rancangan pembelajaran di yang kita akan laksanakan, yang pertama setelah ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan SE itu. Namun untuk model pembelajarannya itu adalah kita menggunakan project based learning atau yang kita kenal PJBL, karena anak-anak diharuskan untuk membuat sebuah metode pembelajarannya kita menggunakan demonstrasi dan diskusi. Pendekatan saintifik yang berpusat pada peserta. Jadi siswa dibagi beberapa kelompok. Misalnya nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok. Bagaimana media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nanti? Media pembelajarannya yang pertama tentunya satu yang wajib itu adalah proyektor, terus yang di dalamnya kita menampilkan video, terus ada PowerPoint juga. Yang paling penting ini ada laptopnya juga. Selain dari itu ada alatan bahannya juga. Kita menyiapkan kertas yang berupa LKPD. Yang keduanya ada amplop yang di dalamnya ada puzzle untuk nanti diberikan kepada siswa. Yang ketiganya juga ada gambar desain buku yang nanti akan dikembangkan lagi untuk menjadikan luar biasa sekali. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Misalnya hari apa, tanggal berapa, di kelas berapa? Untuk pembelajaran itu akan dilakukan tentunya di kelas 5, di kelas saya sendiri, yang insya Allah untuk waktunya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Nanti saya akan melihat ya Pak dan mencatat kegiatan atau hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Iya.
Nah, nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan lagi yang disebut dengan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Yang insya Allah akan dihadiri oleh PP kalau ada ya Pak ya. Nah, baiklah Bapak, setelah melakukan percakapan pra observasi ini apa sih yang Bapak dapatkan? Tentunya yang pertama sebuah challenge juga atau tantangan juga buat saya untuk mendesain sebuah pembelajaran. Yang pertama, yang keduanya tentunya saya harus lebih siap lagi karena ini dipotret oleh satu supervisor gitu, jadi mudah-mudahan saya lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran. Terima kasih Bapak sudah bersedia bercakap-cakap dengan saya hari ini. Sampai jumpa lagi di hari Jumat ya Pak ya. Ya, siap insya Allah. Baiklah, itulah percakapan pra observasi yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Biasa tim applause buat mulai memimpin doa. Ketua kelasnya ada, boleh dipimpin oleh saudara Ajfar. Silakan Ajfar pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semuanya? Hadir semuanya, luar biasa ya. Semoga semangat belajarnya, giat sekolahnya dipertahankan sampai. Oke, pada pertemuan hari ini pelajaran seni budaya yang di dalamnya itu kita akan lebih spesifik belajar tentang seni rupa. Ya, di pertemuan yang lalu Bapak pernah menjelaskan tentang seni rupa lewat membatik ya. Membatik pernah diberikan tugasnya. Luar biasa hasil kerjanya, hasil lukisannya luar biasa. Nah, sekarang masih erat kaitannya dengan seni rupa atau seni lukis yang kemarin kita pernah pelajari. Namun pada hari ini kita akan membahas tentang satu materi baru tentang ragam hias flora dan fauna. Ya, ragam hias flora dan fauna. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan harus memahami apa itu ragam hias flora dan fauna. Ya, kalian mampu bisa membedakan, terus mampu memahami apa itu ragam hias flora dan fauna. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, hari ini kita akan senam dulu sebentar, boleh? Senamnya kita berdiri dulu sebentar. Berdiri semuanya. Kita hari ini mau senam dulu. Namanya senam otak ya. Senam otak. Lihat semuanya ke depan. Ikuti gerakan keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Lihat. Ya, ikuti tangannya. Lihat tangannya. Ragam hias flora dan fauna dikolaborasikan dengan batik. Ini sedang menggambar bunga. Dengan baik. Ada dua kelompok lagi yang belum ke depan, silakan. Ya, dua kelompok lagi. Ya, cepat. Bapak kasih waktu sekitar 3 menit untuk menyelesaikan tulisannya. Silakan duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Kita kita refleksikan hasil kegiatan hari ini. Silakan Anda duduk. Silakan ya. Ada yang ingin berpendapat tentang pajalnya gimana, susah atau mudah? Tania, silakan boleh berpendapat gimana? Bapak Septi Kurniawan yang telah saya observasi di dalam kelas. Baiklah Bapak, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Adapun tujuannya adalah untuk mengevaluasi ya Pak,
sejauh mana pembelajaran yang telah Bapak lakukan? Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan kegiatan observasi di kelas yang telah dilakukan tadi? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk perasaannya ini secara manusiawi, untuk kegiatan observasi ini adalah sesuatu karena ya diperhatikan, tentunya itu ada satu hal yang nervous itu pasti ada. Tapi selebihnya untuk melihat kondisi di kelas yang ada, saya perasaannya menyenangkan juga ada. Kenapa? Karena melihat respon anak-anak yang begitu antusias. Karena mungkin disajikan dengan media belajar yang berbeda dari biasanya, strategi pembelajaran yang beda dari biasanya. Yang paling penting, anak-anak merasa bahagia dan merasa menyenangkan terlihat ketika diajak bermain, seperti bermain puzzle dan sebagainya. Jadi lebih ini ya Pak, lebih efektif, lebih variatif. Betul. Mungkin Bapak juga lebih siap ya dalam membuat proses pembelajaran. Ya, alhamdulillah karena kita membuat perancangan berbeda. Lebih mantap ya Kak ya. Nah, bisa diceritakan bagaimana Bapak dalam mengembangkan area pengembangan gitu ya, area pengembangan apa yang telah Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya seperti apa atau tahapan-tahapan pembelajarannya apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Dalam konteks pembelajaran seni rupa, area pengembangan yang saya kedepankan itu adalah penilaian keterampilan di samping penilaian pengetahuan, tapi yang lebih dominannya satu keterampilan. Apa? Karena seni rupa ini dianjurkan atau diharapkan siswa itu mempunyai karya atau mempunyai keterampilan. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama ketika saya ingin memperoleh nilai keterampilan, saya menyiapkan sebuah gambar dasar, terus dibagikan ke kelompok, ke anak-anak, terus mereka mengerjakan, terus dikedepankan hasilnya, dinilai juga antar teman. Itu proyek yang pertama. Proyek yang kedua, saya berikan amplop juga ke anak-anak, yang amplop itu saya desain sedemikian rupa yang di dalamnya ada puzzle yang harus mereka susun dengan waktu tertentu, yaitu mereka harapan akhirnya mereka harus bisa menemukan dari gambar puzzle itu akan menemukan karya atau hiasan berupa flora dan fauna yang seperti diarahkan di awal. Berbasis sekali ya Bapak, jadi lebih variatif ya Pak ya. Nah, sejauh mana area pengembangan yang telah Bapak lakukan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Secara umum, kalau saya boleh menilai pribadi, berhasil, cukup efektif, berhasil karena anak-anak terlihat gitu, hasilnya dari karyanya juga selesai semuanya dikerjakan, terus bagus-bagus juga. Yang paling penting daya imajinasi anak-anak lebih tergali lagi, mengembangkan satu karya seninya yang lebih terlihat nampak. Menurut Bapak, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi ya pada saat melakukan proses pengajaran? Oke, untuk kendala yang saya rasakan yang pertama mungkin karena anak-anak yang cenderung sifatnya heterogen, banyak heterogen, harus bisa memahami keinginan anak-anak yang berbeda. Dalam hal ini, ketika saya menyampaikan materi, menyampaikan satu lembar kerja, anak-anak tidak semuanya bisa memahami atau bisa mengerjakan dengan baik karena mungkin keterbatasan secara intelektualnya juga. Itu mungkin yang menjadi. Yang keduanya, kalau berbicara tentang desain pembelajaran seperti ini, tentunya kita harus dikejar waktu. Jadi persiapannya harus lebih matang, terus alat-alatnya terutama kita harus menyiapkan alat-alat yang lebih detail lagi. Nah, itu mungkin yang menjadi kendala, waktu yang pertama, waktu untuk mempersiapkannya, alat dan bahannya juga, tapi segala sesuatunya tentunya bisa diselesaikan. Untuk ke depan rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya? Rencana seperti apa yang akan Bapak lakukan? Untuk rencana ke depan, yang pertama mungkin yang lebih jangka pendeknya itu kita lebih mempersiapkan lagi, lebih mengembangkan lagi medianya. Ternyata kalau kita berbicara tentang konsep strategi, model, metode itu sifatnya hanya seperti, tapi ketika kita mengembangkannya,
lebih bervariatif lagi, lebih inovatif lagi, sebetulnya lebih luas lagi. Itu mungkin untuk rencana kedepannya. Kalau berbicara tentang mimpi atau keinginan di masa yang akan datang, gitu ya, barangkali bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah dengan dinas-dinas terkait. Saya ingin membuat satu kelas di mana kelas itu khusus satu mata pelajaran. Jadi ketika maksudnya kayak gini, anak belajar bahasa Indonesia ya masuk ke kelas bahasa Indonesia, bukan ke kelas yang klasikal. Ketika anak belajar bahasa Inggris, kita bikin kelas yang suasana berbahasa Inggris. Kita kelas PAI ada kelas yang suasananya kelas suasana PAI. Jadi ketika anak dibawa ke arah sana, anak-anak seolah dia ada berada di pelajaran tersebut. Nah, itu Tidak menghayal gitu ya. Nah, ini hayalan, jadi tidak ada hayal, tapi seolah anak-anak belajar di sana. Jadi nuansanya nuansa bahasa Indonesia, atau misalkan PAI dia bawa ke kelas yang khusus, kelas PAI matematika khusus, matematika itu berbicara tentang misi atau mimpi di masa pelajaran yang lebih inovatif lagi. Berarti pembelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya jual beli saham. Baiklah Bapak, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan rencana perubahan Bapak terrealisasi dengan baik ya Pak. Amin. Terima kasih. Baiklah, akhir dari pembicaraan pasca observasi sudah selesai. Alhamdulillah semua tahapan sudah terlaksana dengan baik, yaitu pasca observasi, observasi kelas, dan kemudian pasca observasi. Baiklah Bapak, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala yang telah Bapak lakukan. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.